Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum beli videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martelbeck chapter 5759. Di sini diceritakan Dua Tinghe telah memberitahu Yang Ge bahwa dia sangat yakin bahwa klan ini akan dapat bertahan selama 30 nafas waktu. Menurut pendapatannya, bahaya terbesar yang bisa dihadapi Yang Ge tidak lain adalah menghadapi Tuan Pesudo Yarlot klan Tinta sendirian. Namun klan miliknya saat ini menghadapi kekuatan gabungan dari Royal Lord dan klan Tinta dan Raja Roh Kekacauan serta banyak ras roh kekacauan. Untuk dapat menjerat begitu banyak musuh sendirian, klan Orde ke-9 yang baru maju memang tidak mampu. Jika Pesudo Yarlot ingin menghindarinya, klan itu mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Energi kekerasan menghantam punggung Yang Ge menyebabkan fisik naganya terbang dan kulitnya terbelah. Pesudo Yarlot ini juga menggunakan jurus pembunuh. Mereka jelas memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil Open Heaven kualitas terbaik, jadi bagaimana Yang Ge bisa muncul dan memanfaatkannya. Karena itu dia tidak menahan sama sekali melepaskan semua kekuatannya. Jika Orde ke-8 biasa menderita pukulan seperti itu, bahkan jika dia tidak mati di tempat, dia tidak akan jauh dari kematian. Untungnya kulit Yang Ge keras dan dagingnya keras, jadi dia bisa menahan pukulan yang bagus. Meskipun organ dalamnya berputar dan penglihatannya kabur, dia masih bisa dengan cepat melayang ke depan. Pesudo Yarlot terus mengejar mereka. Master klan Tinta lainnya juga ingin mengejar mereka, tetapi mereka terjerat oleh Chaos Spirit Rage dan hanya bisa membentuk formasi pertahanan untuk melawan. Namun tanpa Pesudo Yarlot yang memimpin serangan, mereka segera terluka dan mereka semua menjadi depresi. Mereka benar-benar ingin berteriak bahwa pil roh tidak dapat dibawa kendali mereka dan tidak ada artinya untuk terus bertarung. Jadi mereka mungkin juga mengejar orang yang mendapatkannya. Namun mereka juga tahu bahwa Chaos Spirit Rage ini tidak akan memperhatikan mereka. Bagi Chaos Spirit Rage, klan Tinta dan Human Race yang telah menginvasi tempat ini semuanya adalah musuh. Sungai Ruang Waktu membuka jalan di depan mereka, menyapu semua tubuh kekacauan di jalurnya dan memaksa mereka untuk membuka jalan. Di dalam sungai, kekuatan Great Dao of Spades dan tim sangat kaya. Di bawah pembersihan dao besar, sebagian besar tubuh kekacauan dengan cepat melebur menjadi ketiadaan. Tetapi jumlahnya terlalu banyak. Yang Ge dengan cepat merasa bahwa dao besarnya dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dan jumlah energi di sungai ruang waktunya berkurang dengan cepat. Ini bukan hal yang baik. Dia baru saja menggambar di Chaos Body yang sedang menyempurnakan pil Open Heaven kualitas terbaik. Jika dia tidak bisa memperbaiki tubuh kacauan ini sebelum sungai ruang waktu runtuh, akan sulit untuk mendapatkan pilnya. Namun masih ada beberapa Chaos Spirit yang kuat di sungai yang memanfaatkan gangguannya untuk membuat kekacauan. Di sisi lain, klan Dua Tinghe telah memanggil kemampuan ilahi ikan Yin Yang, menyelimuti Royal Lord klan Tinta dan Raja Roh Kekacauan di dalamnya. Saat energi Yin Yang mengalir bersama, ikan Yin Yang berubah menjadi sangkar. Tanpa melanggar kemampuan ilahi ini, bahkan Raja Roh Kekacauan dan Royal Lord klan Tinta akan kesulitan untuk melarikan diri. Klan ini tidak diragukan lagi memiliki jejak spiritualis Luo Tinghe sendiri. Jadi pada saat ini aslinya berkerut erat saat dia membela diri dengan sekuat tenaga. Dia tidak tahu di mana yang akan memprovokasi kedua tuan ini dan mengapa mereka bekerja sama untuk membunuhnya. 30 nafas waktu akan sangat berkurang. Menurut situasi saat ini, akan lebih baik jika dia bisa bertahan selama 20 nafas waktu. Segera dia mengirim transmisi suara ke Yang Ge, lari cepat. Begitu klonnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dengan dua tuan mengejarnya, bahkan jika Yang Ge memiliki kemampuan ruang, dia masih akan mati. Mendengar suara ini, Yang Ge mengatupkan giginya dan mendorong Great Dao-nya hingga batasnya, menggunakan sungai ruang waktu untuk bergerak maju. 5 nafas, 10 nafas, Pesudo Yarlot di belakangnya meluncurkan serangkaian serangan sengit ke arah Yang Ge, menyebabkan dia terhuyung-huyung mundur. Tubuhnya berlumuran darah. Hanya dalam waktu singkat, Yang Ge merasa seolah-olah dia telah menderita luka terbesar dalam hidupnya. Tiba-tiba perlawanan di depannya menghilang. Yang Ge melihat ke atas dengan melihat bahwa dia telah keluar dari pengepungan Chaos Body. Jadi dia sangat gembira mengaktifkan kekuatan dunianya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju ke dalam kehambaan. Hentikan dia! Raungan marah Raja klan Tinta datang dari belakangnya. Dia telah memperhatikan gerakan Yang Ge saat bertarung dengan klan Luo Tinghe. Melihat Yang Ge hendak melarikan diri, dia menjadi gugup. Jika itu adalah kultivator ras manusia Orde ke-8 biasa, mereka akan dapat melarikan diri untuk sementara waktu.
Tetapi tidak selamanya. Di bawah pengajaran Pesodo Jaralot akan selalu ada waktu ketika mereka harus tunduk. Namun Yangke berbeda, dia mahir dalam dakwah hospes dan mahir dalam melarikan diri. Begitu dia melarikan diri, belum lagi Pesodo Jaralot. Bahkan jika dia secara pribadi mengambil tindakan, dia tidak akan bisa mengejar. Hal ini menyangkut kepemilikan pil Open Heaven kualitas terbaik, bagaimana dia bisa mau menerimanya. Sebelumnya, klan Tinta selalu berpikir bahwa kemunculan tunggu semesta adalah kesempatan bagi ras manusia. Alasan mengapa begitu banyak master klan Tinta datang ke sini adalah untuk menyakiti ras manusia dan melemahkan kekuatan mereka. Tetapi ketika dia secara tidak sengaja memperoleh pil Open Heaven kualitas terbaik dan menggunakan kekuatannya untuk mempromosikan dirinya menjadi Royal Lord, dia menyadari bahwa ini bukan hanya kesempatan untuk ras manusia, tetapi juga untuk klan Tinta. Pil Open Heaven kualitas terbaik di dalam tunggu semesta mengandung kekuatan yang dalam. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa ada juga pil Open Heaven kualitas terbaik di sini, dia memanggil para pembantunya untuk membantunya. Semuanya baik-baik saja sampai yang tiba-tiba muncul entah dari mana, menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali. Royal ini juga cukup tertekan mengapa klan Tinta harus berurusan dengan bintang pembunuh ras manusia ini. Kemanapun perginya, mereka akan selalu melihat orang ini. Pada saat ini, apakah itu klan Tinta atau ras roh kekacauan, hampir semua dari mereka terlibat dalam pertempuran yang kacau. Dengan hanya Pesodo Jaralot yang mengejar Yangke, yang paling penting kekuatannya begitu besar sehingga kaos spirit biasa tidak dapat menahannya. Melihat Yangke bergegas keluar dari medan perang ini, Pesodo Jaralot juga menjadi cemas, mati-matian mengaktifkan kinya untuk mengunci sosok Yangke, mencegahnya tiba-tiba melarikan diri. Pada saat yang sama, kekuatan tintanya melonjak saat dia menyerang Yangke. Yangke dipukul begitu keras sehingga kepalanya berputar, tapi pada saat ini dia tidak punya cara untuk melawan. Jika dia ingin melarikan diri, dia perlu menggunakan teleportasi ruang angkasa. Tapi jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah di sungai ruang waktu, dia tidak akan bisa menggunakannya. Karena itu, Yangke memfokuskan sebagian besar energinya untuk mengaktifkan daun besarnya untuk menghadapi ras roh kekacauan dan tubuh kacauan yang telah tersedot ke sungai ruang waktu. Adapun serangan Pesodo Jaralot di belakangnya itu hanya bisa menahannya. Tetapi bahkan dengan tubuh Dragon Vein-nya tidak mungkin baginya untuk bertahan lama. Untungnya masih ada Thunder Shadow, dan melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik, ia melompat dari bau Yangke dan memanggil tubuh aslinya. Menggunakan kekuatan Thunder Pound, ia berdiri di belakang Yangke saat melawan Pesodo Jaralot. Namun itu hanya berlangsung selama 5 napas waktu. 5 napas kemudian, petir di sekitar tubuh Thunder Shadow meredup dan auranya turun drastis, hampir membuatnya terengah-engah. Meskipun kekuatannya tidak buruk dan tidak kalah dengan kultivator ras manusia Orde ke-8 manapun, itu masih jauh dari mampu melawan Pesodo Jaralot. Pada saat ini, Yangke juga mengambil kesempatan untuk membuka alam semesta kecilnya dan melepaskan tubuh kekacauan ubur-ubur yang tersisa. Tidak hanya itu, ada juga kelompok ras batu kecil